waktu TBRK buka itu sebelumnya di Surabaya itu kan udah ada. Tapi mereka growth-nya itu tidak sepesat TBRK. Jadi apa yang dilakukan sama TBRK yang nggak dilakukan sama mereka? Ya kalau kita memang konsistennya kan memang di kualitas ya. Berarti yang roster lainnya kualitasnya kurang ya gue ya. Makanya sampai Wilcin aja lebih milih ke Jakarta daripada main di ini di Surabaya. Ya karena lebih mudah menaklukkan Jakarta daripada menaklukkan TBRK. Sudah bersama kita, siapa lagi kalau bukan Wibowo Sundoro dari TBRK Roastery Surabaya. Oke, apa kabar? Baik. Aku manggilnya apa nih enaknya? Bapak aja lah. Bapak Koko, Mas. Kalau Surabaya kan identiknya Koko, ya kan? Koko Surabaya. Koko Surabaya. Itu termasuk tipe Koko Surabaya. Ya udah tua sih, ya. malu juga. Karena kalau tipe Koko Surabaya itu yang kalau ke restoran ngeliatin ada promo kartu kredit apa, kayak gitu. Termasuk itu enggak? Enggak sih kok. Oh enggak. Udah berubah ya? Sudah berubah. Dulu gitu enggak? Dulu gitu. Umurnya di atas sicap udah mulai lain. Udah mulai lebih wise ya. Lebih wise. Oke, TBRK ini kalau sejauh yang saya tahu nih, sejauh yang aku tahu TBRK ini memang hari ini tuh ini adalah salah satu coffee roastery yang untuk bahkan menurutku untuk di wilayah Jawa Timur ini yang paling masif. Mulai dari segi selling dan brandingnya. Selling dan branding ya. Bener nggak sih? Musuhnya siapa sih? Ada nggak? Nggak ada kan? Waduh, ya kalau roastery sekarang kan banyak ya. Banyak. Nah, tapi kalau yang sampai dengan branding dan kemudian penjualannya itu ya, kayaknya kalau dibandingkan dengan yang lain, TBRK hari ini lagi kalau top. Branding memang ya kita dari dulu ya memang dari awal. Apa mungkin kita gara-gara yang lama ya, kita sudah 2016. Mungkin dari itu 2016, salah satu ya. Penyebabnya ya mungkin itu. Kalau branding kan kita memang dari awal memang konsisten. Memang pengennya branding, kuning-kuning. Iya. Memang tujuannya kita di sana sih memang. Kalau untuk selling ya susah ya dibandingkan compare head to head paling banyak apa-apa kan ya susah juga kalau seperti itu kalau selling. Ya memang tujuan akhirnya ya memang kita selling. Cuma kayaknya yang kan paling banyak lagi di hampir setiap kedai kopi mesti ada kopinya ini TBRK. Bahkan sampai Jakarta loh. Iya kan? Ya banyak lah teman-teman yang membantu memang cukup banyak. Terutama di Surabaya memang banyak temen lah istilahnya. Jadi mulai dari 2016? 2016 itu mulai. Itu kedai kopi atau roastery? Kedai kopi samaan dengan roasting. Oh langsung barengan gitu. Ya beda 1 bulan lah. Oke, berarti pada saat awal buka itu strateginya itu yang mau diusung itu sebetulnya mau gimana? Mau main show di coffee shop-nya atau roastery? Roastery sebenarnya kita dua-duanya ya memang ya. Kita fokusnya memang awalnya memang di roastery. Jadi kita maunya dari roastery-nya. Betul, dari pemilihan mesin kopi sudah mesin roasting ya terutama. Kita kan butuhnya memang ngejarnya kan ke kualitas dulu. Makanya kan mesin roasting pun juga kita milih itu dari awal memang sudah harus cukup oke lah. Apa akhirnya menentukan pakai Giesen sih. Pakai Giesen ya. Jadi kita sebelumnya kan William Edison ya untuk belajar itu selama 3 bulan awal sambil nunggu Gisennya jadi. Oh gitu. Gisennya kan kita pesen lah istilahnya. Jadi untuk memang udah di set mau mesin memangnya roastingnya masuknya memang specialty coffee yang berkualitas. Segmennya gitu. Berarti harus pakai mesin roasting dari luar ya lo ya? Ya enggak juga sih, tapi waktu itu kan memang secara enggak langsung ya memang rego nggawa rupa juga. Mesin lokal belum ada yang belum bisa mencapai titik seperti itu. Itu kalau menurut saya pribadi. Iya. Kalau menurut ketika orang di operasionalnya boleh, itu. Ketika di operasionalnya. Jadi lebih oke, kalau mau aman ya udah kita sementara pakai yang pakai itu dulu kita untuk launching produk juga ditahan sampai mesinnya ini datang. Seperti itu. Jadi kedai kopi dulu buka kedai kopi dulu. Terus kemudian yang menarik nih ketika pertama kali saya tahu brandnya ini TBRK nya, kenapa Bapak memutuskan pakai nama Tubruk Roastery itu gimana sih? Tubruk aslinya itu kan tepi barat rumah kopi. Oh bukan Tubruk toh kok. Loh Tubruk saya seneng bonus ya. Tubruk. Sebenarnya kan tepi barat rumah kopi kan kepanjangan kalau ngomong disingkat TBRK. Akhirnya ya itu pakai tempatnya dulu di barat. Di barat di Manuan. Oh di daerah Surabaya. Surabaya Barat. Surabaya Barat. Makanya itu tepi kan, tepi barat. Oh udah barat paling ujung. Tepi, ya termasuk ujung lah. Ujung.
Kalau dulu itu masih dunia ketiga lah istilahnya. Daerahnya namanya apa tadi? Manuan. Rodok-rodok Saru. Saru. Terus tempatnya di ujung lagi. Tergantung pikirannya, berarti Pak, di ujung itu, Pak. Manuan gitu, Pak. Lokasinya TBRK dulu. Jangan dihilangi an-nya, Pak. Oh, tepi barat rumah kopi di daerah Manuan. Itu ya. Oke, berarti tapi waktu awal-awal itu yang populer dulu itu berarti kedai kopinya dong. Kedai kopinya ya beriringan sih. Oh, memang. beriringan ya. Setelah itu kedainya kan kita buka yang di Rungkut, setelah itu di Ngagel sini ini yang ketiga kan branch-nya. Nah, yang aku lihat ini ya, brandnya TBRK ini penetrasi ke pasarnya ini cepet banget. Kok mulai dari awal 2016, 17, 18, 19 kayaknya bet. Nah, itu strategi apa sih yang dipakai? Nggak ada sih, mungkin waktu itu kan kita awal ya. Roastery pun belum banyak ya waktu itu ya. Di Surabaya tidak seperti belum sekarang. Ya. Di Surabaya pun paling cuma beberapa. Cuma 2-3 orang, ya itu mungkin salah satu momentum. Kalau saya ngomong memang momentumnya TBRK. Waktu TBRK buka itu sebelumnya di Surabaya itu kan udah ada. Tapi mereka growth-nya itu tidak sepesat TBRK. Jadi apa yang dilakuin sama TBRK yang nggak dilakuin sama mereka? Apa ya? Ya kalau kita memang konsistennya kan memang di kualitas ya memang. Kita pengennya kan memang kopi, ya specialty coffee lah. Kopi yang bisa kita minum. Oh, berarti yang roaster lainnya kualitasnya kurang ya, Go ya? Itu kalau menurut Bapak Willy. Saya kan tanya, nanti kan bilangnya katanya ya karena pakai kualitas, berarti kalau roaster yang lain kurang. Ya kalau kita sih bukan yang terbaik, tapi mungkin ya lebih baik lah daripada yang lain. Harus gitu dong. Makanya sampai Wilcin aja lebih milih ke Jakarta daripada main di ini di Surabaya. Ya karena lebih mudah menaklukkan Jakarta daripada menaklukkan TBRK. Jakarta mungkin marketnya jauh lebih masif ya, enak lah. Istilahnya itu karena maksudnya lebih luas. Mereka daya belinya, semuanya itu beda memang dengan Surabaya. Betul. Surabaya memang tidak mudah, memang tantangannya keras. apa sih buka tantangannya di Surabaya? Banyak, ya banyak lah. Harga semua udah kayak gini, udah tahu sendiri kan anunya. Terus setelah awal-awal itu ya range-nya berapa untuk per pack gini? Per pack gini awal-awal kita launching sekitar 80. Oh, udah di 80. Untuk lokal. Berarti juga nggak murah-murah banget. Nggak murah-murah banget. Kita sekarang sudah mulai di 105 sampai 110 harga green bean udah. Nggak bisa kita ngejar segitu. Nggak mampu. Tapi memang nggak bermain yang sampai per pack 50, 60, nggak yang ya itu mungkin apa ya, tapi kita memang nggak main sih, memang main di situ arahnya ya. ke sana memang cari green bean-nya yang berkualitas gitu ya. Karena otomatis yang minimal grade 1 aja untuk kita jual di 50-an juga susah. Iya. Bisa nututi, susutnya udah berapa. Wah, ini ada yang mau ngasih kopi. Iya. Silahkan. Oh, ini buat saya? Iya. Oke, terima kasih. Wah, silahkan Koko. Mas Rido nih. Mas Rido. Sering tampil di mana-mana. Udah, nggak usah lama-lama. Oke. Jadi waktu itu di Surabaya udah langsung marketing jalan untuk supply ke. Memang untuk supply lah. Kedai kopi ya. Teman-teman ya kita mulainya dari sana lah. Luar kota gitu gimana caranya untuk bisa online lah ya. Saya dari dulu itu kan Instagram. Ya udah melalui Instagram aja kita dari dulu itu. Jadi nggak ada tim yang jalan-jalan ke luar kota gitu nggak ada? Ada. Baru mulai di tahun 2022. Oke. Tapi sebelumnya cuma online aja. Gimana bisa supaya menarik untuk jualan di online Instagram kayak gitu gimana sih? Ya kalau saya sih pada dasarnya kan ya biasa aja sih sebenarnya, nggak ada yang khusus ngurus. Ya Instagram ya saya sendiri yang handling. Sebelumnya itu anunya. Nah, ini mulai tahun ini mulai ada tim yang memang buat bikin konten. Tapi dulu awalnya sendiri. Woy. Ya apa adanya gitulah ala kadarnya. Fotografer dulu. Fotonya bagus-bagus loh. Jelek lah Pak. Lumayan loh bagus-bagus. Ya segitu-gitulah intinya. Ya seadanya gitu. Iya dulu. Jadi ya cuman pokoknya posting-posting, promosi. Iya, posting sebenarnya lah. Sama sekali. Nggak terlalu beda jauh dengan yang dilakukan teman-teman yang lain juga. Sama aja lah. Bahkan mereka mungkin lebih masif ya timnya mungkin lebih terbentuk dengan baik.
Kita tim marketing pun yang ya mungkin tahun lalu 2022. Tapi kalau Mama aku bawa lihat ya dibandingkan dengan teman-teman roster yang lain itu, selain dari kalau kita main perang harga juga enggak, ya kan? Dari sisi apanya yang bisa bikin TBRK ini bisa lebih cepat naiknya? Mungkin konsisten ya di supply. Kalau bagi kita ya, kalau saya sendiri gitu konsisten di supply. Kalau kita ngomong kualitas, let's say ya kita ngomong semua roster pasti akan bilang punya aku akan lebih baik, ya kan? Nah tapi selain itu ya, apalagi? Ya konsistensi itu tadi. Konsistensi. Dari konsistensi dari segi apa aja? Dari segi pengiriman. Nah, kadang-kadang orang kan mungkin mikirnya nggak penting, itu kan penting ya. Maksudnya pengiriman, batas waktunya berapa? Kita kan maksimal 3 hari pasti terkirim. Dengan seperti itu. Nah, terus kalau sekarang kan kita sudah bisa ada layanan ini misalkan ya maksudnya butuh oke lah setup kan atau kalibrasi atau gimana kita bisa kirimkan barista kita. Barista kita di situ ya ini anunya gini. Terus mintanya gimana? Kadang-kadang kan bosen ya orang. Kita blend ini gitu. Bosen mereka. Kok aku minta ganti dong? Ya ya kita anukan. Oke. Oh, sekarang ada. Biasanya kalau orang udah setia di satu blend itu kan mereka nggak mau ganti. Ini coffee shop minta ganti blend? Ada yang minta ganti gitu. Juga. Kadang-kadang ada yang tambah grinder, tambah enak lagi. Oh iya dong. Satu Robusta, atau Arabica. Iya. Kita senang-senang aja. Tapi berarti ketika booming es kopi susu ya ngikutin Robusta lah. Juga ya? Robusta ya kita tetap ikut lah. Oke. Berarti kalau es kopi susu Robustanya ya nggak harus yang fine, nggak usah yang... ada yang biasa, ada tergantung harga sih kita. Oh gitu, jadi mereka lagi mau budget berapa? Kamu mau budget berapa? Selalu yang saya tanyakan dari awal, kamu mau budget berapa dulu? Gitu dulu. Oh bukannya kita ada bin untuk es kopi susu ada berapa macam ini? Nah, ya malah kita bisa bikin. Soalnya kita kan dari segi supply green bean stok juga kan kita cukup variatif ya. Memang termasuk Robusta pun kita cukup macam-macam. Kualitasnya dari yang grade 3 pun ada. Yaitu untuk mengakomodir orang mau apa gitu loh. Jual es kopi susu kadang-kadang kan HPP yang penting bagi mereka. Benar. Mau enggak mau ya harus kita buatin. Tapi sekarang juga ini ya, dari dulu saya nggak tahu dulunya, tapi terakhir saya sering lihat kayak ini ya contohnya. Sekarang mulai banyak kopi luar. Kayak ini dari Costa Rica, Ethiopia. Kopi luar sebenarnya dari dulu. Dari dulu memang udah main ya. Cuma kan memang kita di sosmed sama marketplace kan bukan tujuannya kita. Awalnya itu aja. Jadi itu cuma ya wis oke lah orang mau pengennya kita untuk penjualan, untuk nambah-nambah penjualan. Kita kan memang fokusnya kan di supply. Jadi memang supply kita anunya. Jadi ya mereka lagi butuh ini, kopi luar juga disediakan juga. Bisa ya. Ada. Terus hari ini penjualan yang untuk single origin gimana? Single origin menurun nggak sih? Diomong menurun iya. Pertama penyebabnya harga. Harga ini kan cukup tinggi ya kenaikannya ya. Kita biasanya dulu bin luar itu 120, sekarang sudah 160, 150, atau 40. Belum lagi di coffee shop kan kalau yang coffee shop yang keren-keren kan harga single origin mereka juga mahal. Iya. Ya kan mereka jual 30.000, 35.000 untuk satu gelas, satu cup itu. Apakah itu juga mempengaruhi? Kalau yang untuk di coffee shop ya untuk diminum di tempat atau di take away, makanya produk jadi itu sebenarnya tidak ada masalah juga sih. Nah itu yang kebanyakannya yang jadi masalah itu kita tetap bisa jual. Customer kita yang reguler juga tetap bisa jual. Tapi kan permasalahannya yang di mana itu namanya kayak di marketplace itu kan ngefek kan, perang harganya kan ngawur. Kita tinggal ngeklik aja, udah keluar semua, tertinggi, terendah, apa-apa mintanya apa. Ya untungnya kita masih punya brand. Nah, kalau kita nggak punya brand, habis dah. Yang dicari kan paling murah. Iya betul. Ngeklik misalnya merek Jawa Barat gitu. Wah, mau keluar dari macamnya. Halu, semua keluar. Mau dari roster mana kita keluar semua. Nah, beruntungnya brandnya masih lumayan masih ada. Kuat nah, itu masih ada brandnya, jadi kita masih bisa ada selling untuk di sana. Ya itu tadi. Tapi kalau lihat coffee shop sendiri ya, kan aku waktu itu juga pernah lempar topik tentang harga single origin coffee shop itu kok mahal itu kenapa sih? Itu apa bukan untuk di Jakarta ya?
Kayaknya di Surabaya, kalau di sini pun Malang, ya normal-normal aja sih. Kita kan jual masih 30. Ada loh, 30. Let's say cuma 1 gelas kopi, cuman kopi sama air panas. Nah, kalau menurut aku ya, itu agak overpriced loh, Oh, gitu menurutku. ya. Ya, Kan nggak ada susunya, iya. HPP-nya berkurang. Nah, maksud aku kayak gitu. Nah, kalau dari pengamatannya kok bawa sendiri? Gimana ya? Ya nggak ada masalah sih. Karena jualnya juga segitu. Iya, saya dari dulu jualnya 25, 30. Kenapa nggak mau jual? Ya, let's say 20 ke 25 lah. Kan itu 20, kan spare-nya 25 juga ya. masih tinggi. Spare-nya masih tinggi. Iya kan? Ya mungkin waktu ya, mungkin yang dianut kan slow bar ya. Identiknya kan dengan slow bar, waktunya lama. Iya, selalu balik Itu lagi ke hanya alasan gitu. itu lagi. Kalibrasi Koko. Kalibrasi udah 1 udah berapa? Enggak kalibrasi, enggak segitunya. Selalu yang dipakai adalah waktu. Oh, waktunya bikinnya lebih lama. Ya. Kebanyakan orang kan itulah ya Iya mungkin sih, ya. memang. Untuk slow bar itu. Kalau di Jakarta gitu ya, kalau coffee shop udah rame gitu ya, ada orang yang pesen manual brew itu malah, aduh, jadi nggak bisa cepet. Karena baristanya nggak bisa ngerjain yang lain. Tapi ya mau gimana, kenyataannya kan itu kan spare-nya profit taking kan juga lumayan. Dari situ. Oke, silakan Mas. Minta dikode. Terima kasih. Kok gemeter toh kamu? Lah ya tremor ini gimana? Tremor. Iya. Oke. Tapi sejauh ini ya, yang paling favorit apa? Yang sering terjual? Origin. Yang sering terjual? Origin ya? Origin itu kebanyakan kalau memang di Jawa Timur, kita tuh Arjuno. Oh, itu andalannya di Arjuno. Buduk asu, natural anaerob. Ya proses-proses yang natural anaerob gitu-gitu. Oh, kopi-kopi Jawa Timur malah. Ya. Kopi Jatim. Soalnya mungkin posisi saya kan di Jawa Timur ya memang ya. Jadi kebanyakan mereka itu militannya untuk kopi Jawa Timur itu tinggi. Jadi Jawa Timur kayak Arjuno, Ijen, itu justru bestsellernya yang di situ untuk kopi single originnya. Oke. Arahnya ke situ. Oh, berarti kalau memang roastery itu juga masih ini ya? Kedaerahan juga. Sifatnya mungkin kedaerahan juga. Seperti itu. Tapi kayaknya yang kayak begitu yang di luar Jakarta ya. Ya. Kalau roastery Jakarta kayaknya ya bisa nyebar ke lain lah ya. Kita memang Jakarta kan levelnya kan memang berbeda lah ya. Roastery daerah kayaknya memang kedaerahan. Ya walaupun Surabaya kota kedua tapi sama Jakarta kok Willy kan udah lama di Jakarta tahu lah beda jauh. Kita itu belum ada apa-apanya Surabaya untuk sama Jakarta walaupun kota kedua terbesar. Betul. Nah itu loh. Jauh. Saya tahu sendiri jauh. Kita mau ada berapa ratus roastery pun di Jakarta itu ya? Nggak ada masalah. Itu nggak ada masalah, nggak ada saling singgungan itu. Nggak ada. Bahkan ya ada temen roaster ini yang cerita ya, dia sejak buka roastery ya, dia dapat klien, dapat customer, itu bahkan hampir dia nggak pernah singgungan sama yang lain, sama roastery yang dia kenal. Betul. Gitu loh. Jadi terus ngomong, oh ini udah ngambil, bahkan nggak itu, saking besarnya marketnya itu. Ya itu tadi. Gitu. Surabaya kan kita nawarin mana, ketemu mana, ada orang bilang, oh dia udah ngambil sih kita kenal, mana-mana kenal gitu. Nah, tapi sejauh ini ya, kalau di Surabaya ini atau mungkin di Jawa Timur ini selain TBRK ini, yang menurut Kobowo ini yang kompetitor yang mungkin yang paling apa ya? Mendekati. Iya, yang paling mendekati ya gitu. Itu dari Surabaya sendiri atau dari luar Surabaya? Justru dari luar Surabaya lah ya. Dari luar Surabaya. Kalau ngomong dari luar Surabaya lah. Dari mana? Kota mana? Mana ya Bu ya? Yang digadang-gadang, wah iki musuhku iki. Ya, kebanyakan kan memang kita yang paling besar kan memang di Surabaya ya. Marketnya TBRK itu memang Surabaya yang marketnya paling gede sih. Cuma kalau yang Jawa Timur mungkin ya Pak Siva, salah satunya Amsterdam Malang. Amsterdam juga ini ya. Yang masif itu kan di situ. Untuk di Malang area kan dia kan juga kuat juga. TBRK melakukan penetrasi untuk menggeser, mempepet Amsterdam itu gimana Pak? Ada strateginya? Nggak ada lah Pak. Musuh Pak Siva. Kapal api Pak yang bisa lawan Pak Siva. Iku gak bisa dimusuh Pak. Kalau bisa dibolo aja.
Ya itulah. Ya kalau yang di luar ini ya paling ya Jakarta, tapi ya beda sih. Kalau saya dengan market TBRK dengan marketnya Jakarta untuk di Jawa Timur berbeda. Biar mereka Jakarta biasanya kuatnya akan di single origin ya. Iya, betul. Tapi kalau suplai kan lain. Iya. Beda cerita lah. Karena kan kalau kedai kopi ini kan sukanya kan memang coba-coba, pokoknya di barnya dia ada macam-macam. Ya. Apalagi kalau dari ada roastery terkenal. Betul. Kayak gitu. Dia kan untuk ngangkat namanya juga. Itu nggak ada salahnya sih Pak, memang. Anunya. Market terbesar Pak, selain Surabaya? Kalimantan. Oh Kalimantan malah. Kalimantan kota apa? Banyak tuh. Kalimantan itu tersebar sih, Samarinda, Balikpapan. Kalimantan gede marketnya di situ. Palangkaraya, iya sama Jakarta. Jakarta ada beberapa kita suplai. Justru yang Jawa Tengah, Jogja gitu kita nggak gede. Oh. Bali itu nggak gede. Justru Jakarta sama Kalimantan kita yang gede. Oke. So, jadi sebenarnya roastery ini ya marketnya masih sangat-sangat gede ya. Sangat gede, tapi biasanya kan di tiap daerah tuh selalu ada ya orang lokalnya yang cukup masif di sana. Iya. Jadi Mangkakno kan memang mungkin ya masih bersifat kedaerahan juga lah ya, yang untuk di luar Jakarta kalau aku. Let's say umpama saya mau buka roastery di Surabaya, kan bukan berarti saya harus, aku musuhku TBRK. Belum tentu. Soalnya kita masih bisa market di seluruh Indonesia. Bisa. Mungkin bisa jadi ya kayak TBRK dia gede di Kalimantan. Mungkin saya nanti ternyata Sumatera atau Sulawesinya. Saya bisa sampai ke sana juga. Bisa. Yang ya Jakarta sama Kalimantan sih yang kita. Cukup lumayan. Kan memang soalnya Kalimantan itu kan kedekatannya dengan Surabaya kan cukup tinggi. Barang-barang kalau zaman dulu loh ya. Suplainya Kalimantan itu biasanya kan dari Surabaya. Kalau kalau Makassar, Ujung Pandang itu dari Jakarta. Nah, itu kekerabatannya itu biasanya gitu. Di luar kopi ya ini. Dulu itu gitu loh. Mereka tuh lebih seneng ngambil Surabaya. Lebih dekat ya. Lebih dekat lah mungkin ya. Menarik juga ya. Ya itu tadi demografinya tuh istilahnya. Ya berarti ketika kita buka usaha roastery kayak gini ya kita harus lihatnya lebih luas ya. Lebih luas. Ya walaupun enggak mudah sih. Iya. Kita enggak mudah. Jadi misalnya kita di mana misalnya di Semarang gitu ya. Ya kan sana kan pasti ada roasternya juga. Betul. Mereka kan jelas lebih masif lah. Maksudnya kayak di Surabaya kenapa kok kita lebih dekat kan? Kita bisa kunjungan seminggu sekali, berapa hari sekali. Kan kita tetap bisa. Otomatis ya kedekatan itu penting untuk marketing. Oke. Berarti ya memang kalau mama di daerah ya maksimalkan dulu yang daerahnya. Iya, baru kita sebar keluar. Kalau memang mau keluar ya itu tadi branding ya penting sih. Branding penting. Pameran-pameran. Kenapa kok kita Jakarta Saya kan sering pameran tambah di Jakarta. Selalu ikut loh. Ya termasuk ikut grupnya SCAI sama Jekowik lah. Kita mesti ikut tiap tahunnya sih. Nah, ketika ikut pameran ya, apakah harus, contoh gini, kita ikut pameran kan kita bayar nih. Betul. Apakah kita harus mengejar kita balik modal untuk pameran? Pasti nggak balik modal. Oh pasti nggak balik modal? Kalau kita udah pasti nggak balik modal. Kita nutup modal aja udah kamsia, udah terima kasih. Walaupun penjualan gede pun? Nggak mungkin nutup. Akomodasi, apalagi kan kita ke Jakarta. Kalau mungkin di Surabaya kita masih bisa balik modal, biaya sewa itu masih bisa nutup. Let's say mungkin kita biaya sewa bisa nutup, tapi ya kayak kita transport, akomodasinya itu. Tetap nggak bisa. Nah itu kenapa kok tetap ikut terus? Ya branding, ya itu tadi. Itu karena branding ya? Iya. Berarti kita kan memang niatnya kan memang brandingnya di situ. Jadi ini roastery ini ya, kayak kita ikut pameran atau basar-basar itu long run berarti ya? Long run. Jadi kita kadang-kadang bukan itu, cari cuan di event itu ya? Nggak bisa. Tadi. Akomodasi udah berapa? Berarti memang harus disediakan budget buat kayak gitu ya? Kita ada budget. Oh ini juga berarti insight yang menarik ya buat roaster-roaster daerah yang kecil-kecil yang kalau ada event takut ikut karena tapi kan sudah ikut semua tuh. Oh tapi banyak yang nggak berani Pak. Saya ada kenalan beberapa roaster itu, kamu nggak ikut ini. Aduh nggak punya duit, aduh nggak berani kayak gitu. Ya, tapi itu harusnya dibudgetin ya. Harusnya budgetin. Karena untuk memperkenalkan brand kita. Di luar, jadi itu memang di luar kita pasti tahu kalau itu pasti minus.
udah gitu aja. Oke. Dari awal betul, sudah tahu. Saya pernah ketemu itu ya, kalau di Jawa Tengah itu ya, dia juga selalu ikut pameran itu Coffee X. Pernah tahu nggak? Nggak tahu aku. Dia itu dari Pekalongan atau dari mana gitu loh. Dia bukan dari kota gede di Iya. Tapi tiap ada pameran di Solo, ya. di ini dia selalu ikut. Kan itu murid ABCD juga kan. Iya. Nah, aku nanya, gila, Andre, lu namanya Andre. Iya. Kamu selalu ikut ya, rajin ya ikut ya. Loh ya apa kok, aku kan di daerah. Cara aku kenalin sama orang-orang ya gini. Ntar ketika aku harus balik ke daerah ya udah cuma ngandelin online, ngandelin ini gitu. Tapi dia rajin ikut itu. Iya. Itu salah satu strateginya adalah untuk branding di situ ya, pamerannya. Iya. Kok Willy apa enggak tanya, lo kan Surabaya kan udah kota gede, kenapa kok Jakarta gitu. Oh iya, kenapa? Ya Surabaya kan sudah tahu semua, Bu. Kebanyakan orang kopi kan sudah tahu lah. Tapi kalau di Jakarta orang kopi juga semua tahu loh TBRK. Iya, karena kita ya itu tadi. Kita kan selalu ikut kan, Ko Willy kan tahu sendiri kan produknya Jakowik, kelasnya ABCD kan aku juga ikut juga. Ya itu sebagai... Tapi apakah mentargetkan marketnya orang kopi? Iya, jelas. Kan pamerannya kan jelas harus specialty coffee kan. Kita kan memang targetnya kan memang ke specialty coffee. Pameran-pameran kan paling enggak yang mengarah ke specialty coffee. Targetnya kan sudah ke situ. Eventnya SCI, nggak yang orang-orang awam untuk diedukasi. Ya, home brewer itu memang arahnya kalau saya ngomong sosial media. Oke. Kalau home brewer kan harus sosial media ya tak rasanya. Tapi market home brewer lagi gede, ngeri. Home brewer lagi gede lah. Ya mungkin dengan event ini podcast ini kan home brewer bisa tertarik sama TBRK lebih lanjut. Home brewer ya paling nggak harus ada kotak kuning ini di meja barnya. Jangan gesia mulu. Home brewer itu ya itu kalau udah gesia kopi luar itu mereka nyobain kopi lokal, aduh kok beda banget. Rego nggawa rupa. Ya nggak apa-apa ya. Boleh juga lah. Selera ya. Selera ya. Tapi ya itu memang selera itu kan juga ketika knowledge kita nambah, kita ngerti kopi eksotis, kopi luar kayak gimana ya kadang ya bisa berubah akhirnya. Iya, tapi kalau knowledge-nya bertambah harusnya itu maksudnya kita walaupun kopi bisa mengkomparkan value dari kopi itu. Kopi ini harga segini, kopi ini harga segini. Kan belum tentu juga kopi yang biasa-biasa aja itu value-nya rendah kan enggak. Iya, betul. Nah, kan kadang-kadang kopi Indonesia ini jauh loh. Saya main pertama 2016 sama sekarang itu. Oh beda ya. Jauh sekali. Kualitasnya tuh improve banget. Ya. Prosesor itu ngeri-ngeri sekali. Iya. Harus kita akui ngeri-ngeri loh prosesor itu gitu loh. Ngeri-ngeri. Mereka juga update. Mereka jauh update. Sama Q prosesor kan juga sudah mulai banyak. Banyak. Kopi lokal oke lah. Oke juga kok. Ini blend apa ini yang dipakai nih? Ini ya, ini blendnya yang dipakai di Nordic. Oh, dipakai di Nordic. Kebetulan ada ini. Ini kok kayak ada cinnamonnya. Kopi luar sama lokal campur. Wih, cinnamonnya berasa banget sih. Berasa banget ya. Arjuno, ada Arjuno Honey-nya. Wah, honey proses. Nah gitu kalau mama blend yang dipakai sama coffee shop ini itu boleh dijual lagi nggak sih? Kalau memang dia permintaan, dia kalau memang ada permintaan kayak punyanya Nordic itu dia kan memang mau blend ya udah kita nggak jual lagi eksklusif. Oke. Nah ini kan kebetulan kan lagi istilahnya dibikin gitu untuk QC, quality control apa-apa. Kan ada perbedaan kan blendnya kan habis ganti green bean. Soalnya kan banyak yang sold out. Iya. Habis kita harus ganti lagi, harus substitute ya. Harus substitute. Paling enggak jauh-jauh amat melesetnya. Memang green bean ini ya lagi isunya mulai tahun lalu ngeri rebutan harga udah enggak karu-karuan. Kita mau naikin lagi mau gimana? Padahal waktu pandemi katanya sampai diobral-obral. Di pandemi ya, memang kita kan sempat ya total itu selama pandemi itu sekitar
6 bulan, 9 bulan ya, kita tuh omset itu tinggal 20%. Kita biasanya 1 ton misalnya gitu, tinggal 200 kilo. Sama pandemi itu sampai segitu, ya sekitar 6-9 bulanan. Seperti itu kondisi. Gimana kita bisa bantu nggak bisa. ngambil green bean juga? Nggak mungkin. Green bean kan ada lifetime-nya juga. Iya. Ya waktu itu ya dengar ceritanya orang-orang green bean-nya sampai numpuk-numpuk nggak laku. Gitu. Oh tapi sekarang udah rebutan lagi. Sudah rebutan. Sampai rebutan. Mulai tahun lalu udah ngawur udah. Udah 1 tahun ini harga nggak mungkin turun udah. Ya gimana ya, karena roster-roster kecil itu juga mulai banyak, ya kan? Walaupun mereka ngambilnya sedikit-sedikit, tapi orangnya banyak, pemainnya banyak. Dikalikan berapa? Nah, kayak gini ya, sekarang posisinya TBRK di Surabaya ini udah lebih stabil nih, ya. Terus umpama nanti makin banyak roastery di Surabaya, itu merasa insecure nggak? Enggak lah, kok. Nyataannya ya ini semakin banyak pun ya kita tetap nambah terus kok. Oh gitu ya. Penjualan kita tuh grafiknya bukan turun, ya naik. Gitu. Grafiknya kita tetap naik karena kan ada coffee shop yang buka-buka juga, walaupun ada juga yang tutup. Iya. Ya, jadi dipikir kan enak kan buka coffee shop, ya enggak juga, enggak seenak yang dibayangkan. Iya. Berarti nggak insecure? Enggak lah. Nggak perlu, sopo iki, wah sikat, enggak. Ya kalau gitu itu kan cuma kebijakan aja, bukan gara-gara insecure. Loh, klienku kok dimasukin ini, siapa ini kita cari? Pepet lagi. Ya, tapi itu bisnis kan. Iya, ya yang penting ojo nggarai, ya kita akan nggak nggarai. Emang biasa digarai kok? Biasa digarai? Kadang sih kok. Ada yang berani garai TBRK? Banyak lah. Kalau aku sih mendingan ngajak kerjasama kok timbang garai. Aku ya senengan kerjasama. Iya lah, digarai, ada yang pasti oke kalah. Enggak lah. Oh banyak digarai? Ya kadang lah. Itu dari Surabaya gini? Surabaya sini aja sih. Pastilah ya. Kalau dari orang lain yang enggak kita kenal ya lebih santai aja kita kan. Oh segoroi malah orang yang kenal? Ya kadang-kadang kenal. Oh gitu. Wilcin goroi nggak Wilcin? Enggak lah. Kalau Wilcin itu best friend lah, baik lah. Wilcin itu. Loh, tapi kan dia ini di Jakarta waktu itu kan ngambil rostermu. Oh alah, enggak apa-apa Lek Fai kan sudah lama kan itu. Enggak apa-apa ya. Ya kan udah lama, Kenapa enggak dimusuhi aja Wilcin itu? Kamu ngambil rosterku waktu itu. Ya itu tadi. Enggak masalah lah itu. Nah, terus sekarang roastery udah jalan, coffee shop udah nambah nih. Nah, terus kemudian otomatis staff udah mulai lebih, skillnya juga mulai nambah. Naik. Ada arah ke kompetisi nggak? Kompetisi kita ya bikin sih, berapa tahun ini ke belakang ini kan kita mulai kompetisi. Ngirim lah. Latte art, manual brew, pelan-pelan lah kita. Dari kapan? Tahun berapa? Ya sekitar 2-3 tahunan lah ya kok. 2-3 tahun ini udah mulai ngirim-ngirim orang udah mulai lah. Apa aja latte art? Latte art sama manual brew. Sama manual brew ya. Oke. IBC duitnya yang harus kencang. Iya. Nah, kalau sudah mahal ya. Sekarang bayangin kalau kita barista kita misalnya IBC lolos ke nasional. Espresso lho kok. Duit piro kok katene kok. Kita latihan butuh berapa kilo. Iya. Kalau enggak di atas 10 juta binmu ya Kak mungkin bisa compete di nasional. Ya kalau latihan rutin bisa pakai kopi-kopi sortir, kopi-kopi ini bisa. Ya tapi paling enggak kan espresso udah 3-4 kilo harus keluar. Ya pasti sih. Di atas 10 udah 40, udah 50. Itu pun masih budget yang paling low loh. Kalau yang champion-champion itu kan ngeri-ngeri juga. Saya dengar-dengar harganya, waduh. Iya sih memang. Angkat tangan dah. Karena dengan begitu pakai kopi yang bagus, setidaknya dia udah mengamankan satu variabel. Satu kakinya lah sudah di situ. Itu berarti nggak dia nanti merbaikin yang lain. Betul. Ya strateginya kan. Strateginya kan begitu. Oh jadi udah aktif juga ya? Aktif. Kompetisi ya. Latte art. Untuk penjurian? Juri dah. Juri-juri. Lebih banyak memang tak serahkan ke anak-anak kayak Rido atau apa. Rido itu siapa Pak? Rido itu general manajernya TBRK. Oh GM-nya TBRK. Ngeri loh itu Rido. Rido. Saya juga lihat dia itu selalu muncul di mana-mana jadi juri tamu Pak, ngori. Itu
belajar di mana itu? Kalau latte artnya jurinya kan si Indra Jupi. Oh Jupi, ya, itu kan ya, untuk ya, latte artnya Jupi. biasanya Oh. dia. Tapi Jupi itu ikut compete juga Pak? Compete Ya. Latte art sama Brewers. Target ya apa Pak ya? Saya tuh sudah cukup happy lah, nasional, anak-anak happy, saya happy. Nasional masuk ya. Wes gitulah istilahnya. Nah, kalau seumpama nih, kan udah masuk ke kompetisi kan, udah masuk ke kompetisi, udah tahu biayanya yang dikeluarin berapa. Terus nyale. Kok saya tahu arahnya ini. Ya sebenarnya itu kan kalau lihat hal-hal yang kayak gitu gimana kok? Nggak ada masalah sih, asal ya ngomong baik-baik lah. Betul. Anunya ya apa. Anak-anak ini kan sudah tahu juga lah siapa anunya kita, yang personal sama kita, gitu kan ada. Asal pokoknya gak ngelarani hati itu sebenarnya nggak ada masalah. Iya. Sebenarnya gitulah. Jadi sebenarnya kalau mau pindah-pindah sebetulnya sih ya it's okay. Kalau mereka ada tempat yang memang bisa dianggap lebih growth, betul. Tapi yang penting ngomong baik-baik. Ngomong lah, kan bisa diomong nih yang secara. Dan selama ini kan keluar masuk staff kan udah banyak. Termasuk dari mulai awal buka sampai sekarang kan pasti ya lumayan lah. Ada lah. Nah, aku pun juga ngalami ya. Betul. Aku pun juga ngalami. Kalau yang udah masuk ya baik-baik, terus tapi keluar meninggalkan tanggung jawab kayak begitu, ya otomatis kacau ya. Iya, paling enggak kan pasti anu. Tapi kalau bagi kita enggak masalah gitu loh. Asalnya anunya apa paling ya 1 bulan 2 bulan. Setelah itu ya akan anu lagi. Aku kalau udah kayak gitu ya, ini kalau aku nih, wis di penak-penak nih dituruti, roh pas dibutuhkan tiba-tiba ngilang, nggak ada kabarnya kayak gitu, terus jadi ibaratnya keluar nggak pamit ya ntar kalau ketemu ya gue juga nggak tahu lu siapa. Iya, ya wajar sih Pak, itu manusiawi sih kayak gitu itu, manusiawi. Terus ini kok ada Vespa, ini main Vespa atau Pak sekarang Pak? Bukan, ini punyanya tuan rumah. Oh, loh, ini berarti TBRK ini udah ada 7 tahun lah ya. Berapa outlet? TBRK-nya sendiri 2 outlet. 2 outlet ya. Di Manoan sama yang di Ngagel ini. Oke. Yang paling ramai sekarang hari ini yang di mana? Ya di Ngagel ini. Ngagel ini ya. Kalau yang di sana lebih ke produksi ya? Produksi. Lebih QC, produksi yang di sana itu. Oke, kita juga udah ngobrol-ngobrol. Ini kita udah cari-cari tahu strategi-strategi kalau roastery ya kan. Jadi kalau mama yang mau buka roastery, saya terus terang mungkin nggak lama lagi saya pun juga mau setup. Siap. Setup roastery. Jadi nanti juga saya akan banyak belajar. Jangan masuk Surabaya loh Pak ya. Enggak, saya cuma masuk Manoan doang Pak. Saya juga pasti akan banyak belajar, nanya-nanya. Siap, Pak. Ya, karena saya itu terus terang kalau roasting itu, saya pribadi sih sebenarnya nggak terlalu seneng sih ya. Nggak tahu, kok bawa seneng roasting nggak? Saya saya senengnya waktu cuma waktu profiling sama QC-nya, cupping-nya. Oke. Jadi kalau diginikan ini kurangnya gini, kita nganu apa, sudah anu. Tapi kalau sudah nemu, males. Daily roasting tiap hari itu, kalau aku enggak sih. Aku memang memang aku cuma profiling. Oke. Aku profiling, cupping, nah kadang-kadang adjusting. Oke, setuju. Udah gitu aja, setelah itu ya anak-anak yang handle. Udah. Karena kalau tiap hari roasting itu ya, kayak Mas Santo itu dia bilangnya sih enjoy loh dia. Mas Santo itu, Mas tiap hari roasting gak bosan toh? Ya seneng saya gitu loh. Aku sih enggak. Ya tinggal di anunya aja. Tipikal orang kan macam-macam. Aku enggak bisa stuck di satu terus. Betul. Jadi menariknya ya itu tadi. Oh, kopi baru, blend baru. Oke, kita cari roastingannya yang terbaik gimana. Cupping. Oke. Ayo toh, ada gitu brewing ya nih. Ini kurang gini. Tadi kita ini kurang ini. Oke. Ya paling tinggal nih arek-arek turunno ya. Ote anune. Saya pun juga nanti akan ke depannya mungkin juga akan kurang lebih kayak gitu karena saya akan lebih ke kerja sama orang yang memang ngerti roasting, yang memang dia bagian nih roasting.
wes iki kamu. Ko Willy tinggal jual merek ya. Nah, kita branding gitu, Nah. masuk ke Surabaya. Ada siapa nih? TBRK. Ayo kita ini coba bandingin blind cupping. Bandingin blind cupping. Siap-siap aku kemarin ini malah dimusuhi. Ya ada. Aku masuk tahu musuhi siapa? Saya ini loh baru keluar di podcastnya Koko Willy. Ya, dia enggak gitu apa-apa. loh. Ya, toh. Saya ini introvert, Pak. Makanya. Saya enggak biasa ngomong di depan kamera kayak kemarin kan waktu aku minta Kobowo ini buat podcastnya, karena menurutku TBRK ini memang harus diangkat. Karena memang salah satu pioner, ya nggak pioner juga lah ya, tapi yang mungkin kalau aku awal-awal dan kemudian yang hari ini menurutku yang paling gede, yang growth-nya paling cepat, dan ini memang harus kita harus gali ini apa aja permasalahannya, kok permasalahannya kita strateginya. Iya, strateginya itu bukan masalahnya. Saya tahu Bapak bermasalah dengan banyak orang. Masa sih Pak? Padahal aku nggak tahu muncul loh Pak. Iya, kapan itu. saya pernah keluar Pak? Iya nggak tahu Pak ya, tapi padahal, ya kayak gitu. Ya bayang no, saya nggak pernah ngomong di umum aja sudah keluar. Iya makanya. Dan ini ngomong di umum kayak gini. Makanya ini saya ajakin podcast ya kan, supaya lebih banyak nanti urusannya. Enggak lah, ya intinya saya tuh nggak pernah nyenggol lah Pak. Iya. Saya nggak pernah nyenggol kalau tidak disenggol. Betul. Saya kalau udah mau nyenggol berarti saya pernah disenggol. Wah gitu. Itu aja. Kalau saya sih minimal senggol dong. Butuh motivasi Pak kalau saya itu orangnya Pak. Terus next project apa nih? Apa ya Pak ya? TBRK? Ya Jakarta mungkin ya. Oke. Kayaknya memang ke Jakarta. Berarti begitu udah ngerasain di Surabaya ini, aduh kok udah. Kita kan sudah ada project juga yang sama, kita kan buka stand di BSD ya, store ya. Oh aduh udah ada di tapi BSD. kan anunya kan Fox Coffee. Fox Coffee yang Surabaya, buka cabang yang kedua. Fox? VOLKS. Oh, Nah, Fox. Kok saya pernah dengar ya? Pernah di Tamrin, Surabaya. Nah, itu kita kan juga buka sama ownernya Andreas itu. Ya dia juga Q processor juga, anunya untuk TBRK Green, untuk Green Bean. Ya memang proyeknya kita kan ke arah Green Bean sama memang Jakarta. Oh nanti juga akan jualan Green Bean juga? Sudah ada TBRK Green. Itu memang proyeknya memang supply. Berarti saya boleh ngambil ya? Boleh. Ya. Tapi masalahnya kita belum sounding teman-teman soalnya barangnya Pak. Tak makan dewe entek wesan, aku sampai bingung. Ikate dodol apa? Roster yang butuh Green Bean bisa hubungi TBRK Green. Iya, sekarang lagi nggak ada barangnya. Berarti kan repot gitu loh. Kita TBRK Green kan udah mulai kapan nih? Bulan 9 lah, bulan 98 tahun lalu. Iya. Buat dikonsumsi sendiri aja masih kurang ya. Kurang gini ki. Tapi memang ada potensi untuk jualan Green Bean itu memang menarik ya. Green Bean enggak juga lah Pak. Badine iku lho no mepet. Oh lebih mepet lagi ya. Gede. Tetap lebih enak jual barang jadi ya. Enakan barang jadi kita olah dulu tuh lebih enak. Iya. Green Bean tuh duwe lho Pak masif Pak. Kan kita dari Green Bean ya. Iya. Kita olah nih jadi roasted bean. Betul. Cuan lumayan nih ya. Lumayan. Roasted bean kita olah lagi jadi minuman. Let's say es kopi susu. Lebih enak lagi. Ya gitu. Kalau barang jadi memang ya harus diolah lah. Yang paling kayak omongannya Pak Jokowi kan gitu. Oh gitu jangan jualan barang mentah. Jualan barang mentah. Iya. Harus kita olah lagi nilai tambah. Betul. Gitu. Setuju. Green Bean duwe ngeri Pak ya. Perputarannya cepet, iya. Tapi yang harus ngambilnya langsung gede gitu. Kadang juga. Sekali juga wis ketok moto piro Pak. Ada juga yang ini kan minta dibayar dulu. Pasti lah. Begitu dibayar dulu terus barangnya gak ono. Seminggu 2 minggu gak datang gitu. Sering gak Pak kok ngalami kayak gitu? Belum sih. Petani yang kita anukan Mas Andri yang di Budokasu itu oke lah maksudnya. Dia sangat bertanggung jawab sih beberapa anunya. Tapi ya gitu, janjine piro, anune piro, ngomongnya piro, ya itu tadi petani anunya pertama kecil nawar-nawari. Saya dari ini. Wes kita ngambil akeh, wis krasa anune. Wes barangnya habis Pak, dikekne wong liya. Ya itu terjadi. Jadi pilih dikasih tahu barangnya habis, atau dikasih barang yang kualitasnya nggak sama. Ya mending habis lah Pak ya. Mending habis ya. Mending nggak ngambil daripada berbeda. Betul. Kualitas beda itu PR sih. Itu lebih ngerepotin lagi ya. Lebih ngerepotin daripada lagi. Barang kosong. Daripada barang kosong.
lebih ngerepoti lagi. Soalnya kan pasti kalau coffee shop yang sudah tahu kualitas, mereka akan tahu. Kopi tak ganti itu tahu mereka. Kok ini beda ya? Iya. Ada yang nawari, ngirim sampel. Wah, bagus. Sortir bagus. Oke, order. Barang datang. Ada juga kayak gitu. Masih banyak ada. Ada, tapi kita biasanya kan sudah pegang mereka. Jadi lah ndak ya tak balik no. Oh, dibalikin? Apa ndak mau apa potongan. Oke. Ini grade-mu ini grade piro? Oh, jadi pilihannya antara dibalikin atau harganya potongan. Dipotong. Kalau aku masih bisa pakai. Kalau ndak bisa pakai, ya siapa ya apa ya. Iya. Kan sayang tuh Pak, ongkos kirim berapa? Sekarang kan mahal. Solar naik, udah ongkos kirim melejit. Nah kalau mama dia bilang, lo itu barangnya sama kok. Ya, gitu. Mereka biasanya tahu lah. Tahu ya. Nah, kita kan tahu dan tidak sama apa-apa tidak tahu. Iya. Anak-anak roastingku aja tahu Pak. Apalagi aku Pak, pasti tahu. Gitu loh. Oh jadi pilihannya bisa itu ya. Bisa itu. Potong harga. Selama kalau kita masih bisa pakai ya. Potongan lah harga nih. Misalnya grade-nya turun 1 atau gimana, apa, ya potongan harga lah. Ya daripada balik lagi kita kena ongkos kirim 2 kali double. Iya betul sih. Ya win-win lah ya. Ya win-win solution lah. Biar hubungan itu kan bisa jangka panjang. Betul. Ya kalau hubungan udah mengecewakan sekali kan sayang banget. Ya sayang banget memangnya. Apalagi TBRK pasti ngambilnya banyak kalau cocok ya. Amin. Jangan macem-macem. Alah. Berarti next Jakarta. Pengennya sih Pak. Semoga bisa lah dalam 1-2 tahun ke depan. Karena udah merah ini di Surabaya. Ini sudah sama ya. Kan di Surabaya udah paling gede. Saya sudah ini kan sama Fox kan kita di BSD tuh maksudnya. Oh, Fox itu kan bukannya yang di Surabaya dulu kan? Iya, ya sampai sekarang tetap ada. Iya. Ini cabang yang kedua yang di Vanya Lakeside, BSD. Iya. Kalau sana main-main. Iya. Yang di sini aku pernah. Iya, ya itu tadi. Oh, dia buka di Jakarta. Ya, sama kita. Saya juga ada di sana untuk handle itunya. Dan maksudnya tanpa effort pun Jakarta itu orang sudah datang. Betul. Kita jaga produk, jaga hospitality, bersih. Orang Jakarta akan datang. Berarti Fox itu gengnya TBRK. Fox ya temen lah. Gengnya TBRK siapa lagi? Nordic iyalah. Siapa lagi gengnya? 33 bro. Nah, itu salah satunya. Teman yang banyak membantu kita lah. Semua itu teman yang banyak membantu. Si itu kok aku lama nggak denger ya, Trilogy ada sih tetap ada. Masih buka ya dia ya. Lama aku si Clement. Masih ada. Masih main kopi juga. Main kopi, Jalan Majapahit kan dia. Iya. Udah nggak pernah dengar, nggak pernah ketemu lagi. Iya. Ya kapan-kapan berarti mesti mampir lagi. Iya. Mampir. Aku kalau ke Surabaya itu waktuku itu. Kenapa? Cepat habis Pak di jalan Pak. Di jalan apa di mana? Di jalan. Yesus. Koko Willy ini bisa aja. Di jalan kan macet kok di Surabaya ini gitu. Iya. Jadi aku nggak sempat ke banyak tempat gitu. Ya, ini aja dari pertama buka TBRK loh, baru ini. Iya kan? Kenapa kok? Jauh dulu, tiap kali ada itu aku TBRK sebelah. Alasannya waduh jauh. Pokoknya daerah barat sana. Aduh, ya yang dekat aja gitu. Tapi aku walaupun nggak pernah. Kita kan sering ketemunya tambah di Jakarta. Betul. Kan? Kita sering ketemu kok waktu juri, ice. Setidaknya walaupun aku nggak pernah ke kedainya, tapi aku sering minum kopinya. Makasih Koko. Oke. Ya. Ini kayaknya udah panjang ya ini ya durasinya ya. Iya. Kalau kelamaan juga orang dengerin kita juga bosan nanti. Ya, kita closing aja. Ya. Kita ngobrol offline aja ya. Oke, Ko Bawa, thank you banget ya. Mudah-mudahan nanti proyek Jakarta juga bisa berjalan, TBRK juga makin sukses dan kalau mama kita butuh bantuan juga tolong dibantu nanti. Oke. Terima kasih Koko. Oke guys, thank you udah menonton episode kali ini dan sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Salam No Cincong.